Ferry Amsari, impeachment itu konstitusional. Setiap presiden di Indonesia bisa dan boleh diteriaki di-impeach. Impeachment bisa dilakukan untuk presiden dan wakilnya sekaligus. Dan kini waktunya untuk membicarakan impeachment untuk keduanya. Jangan sampai negara ini menjadi negara pokoknya ada. Oke, sambil mengupload video dari Bang Ferry Amsari ya. Ayo kita lihat. Ketika kita bicara kepada presiden impeachment, tidak bermakna kita melakukan pelanggaran konstitusi. Itu sah secara undang-undang dasar. Setiap presiden bisa diteriaki di-impeach. Boleh dan bisa. Karena ada di undang-undang. Di undang-undang dasar dan undang-undang pemilu. Syarat-syaratnya. Nah, pertanyaan besar kemudian adalah kalau presiden ini di-impeach, tentu yang pasti naik wakilnya secara konstitusional. Pasti dan pasti harus wakilnya naik. Tapi saya kasih solusi. Impeachment boleh kok presiden dan atau wakil presiden. Boleh salah satunya, boleh kedua-duanya. Masalah wakil presiden kita, jangankan sebelum pelantikan, sebelum bekerja seperti Prabowo, sebelum dia bekerja dia sudah melanggar konstitusi. Kesalahan politisi kita adalah mereka tidak memberhentikan Gibran sedari awal karena mereka masih percaya ada perbaikan. Ini sudah 1,5 tahun, kepercayaan semacam apa yang kemudian setelah rusak begini masih juga yakin pemerintah ini bisa membawa Republik ke arah yang lebih baik. Nah, bagi saya ini waktunya untuk bicara impeachment kedua-duanya. Dan itu bukan sesuatu yang melanggar konstitusi. Saya pikir sederhana, permasalahan Republik ini ada di kaum cendekia yang tidak kompak, di masyarakat sipil yang abai. Kita ini bicara dan menjelaskan permasalahan Republik ini dengan pemerintahnya sudah hampir khatam gitu. Tapi kekompakan ini yang tidak muncul. Di Amerika kemarin menghadapi satu orang Donald Trump turun sekitar 8 juta orang. Sekarang para pengamat, akademisi, teman-teman NGO anggap sebagai perusuh, katakanlah begitu ya, pengamat yang kemudian tidak senang kata Prabowo. Kan Prabowo selalu begitu ya, nuduh antek-antek asing gitu ya. Padahal dia setiap 2 kali dalam sebulan Prof ke luar negeri, tapi yang dituduh kita. Nah, ini kekompakan yang perlu dibangun, yang menurut saya harus harus dilakukan lebih serius dari hari ini. Saya pikir orang-orang baik seperti Mas Sukidi, Prof Saiful, Romo, Caila, Islam orang lapangan nih. Perang beliau yang mimpin. Orang-orang baik semacam itu tadi harus mulai turun gunung, mendekati tokoh-tokoh lain untuk memastikan kita tidak bisa duduk diam dan harus melakukan pergerakan. Lalu tokoh-tokoh pemberontak seperti Lucius Carus, Rai Rangkuti harus mulai turun bergerilya untuk memastikan anak-anak muda turun gunung untuk melakukan sesuatu perubahan. Kalau tidak, kita akan sampai kepada Republik pokoknya. Ada anggarannya, pokoknya ada. Ada solusinya, pokoknya ada. Dengan bibir yang agak dikencongkan sedikit. Republik pokoknya ada ini tidak boleh ada, sebab Republik yang diminta adalah Republik konstitusional. Sekian, makasih. Assalamualaikum. Oke, itu tadi ya. Kita lihat komentar berikutnya. Oke, dari Bang Islah Bahrawi. Yang bisa menghentikan teror adalah tumbangnya Prabowo. Dan saya yakin Prabowo akan mundur sebelum 2029. Seperti apa videonya? Ayo kita simak. Sama seperti halnya perang Iran melawan Amerika. Yang bisa menghentikan perang itu sebenarnya bukan negosiasi syarat dan prasyarat yang akan diajukan masing-masing. Yang bisa menghentikan perang itu adalah tumbangnya Trump. Ya kalau kita bicara Indonesia, yang bisa menghentikan teror itu adalah tumbangnya Prabowo. Nggak ada pilihan lain. Ya, dengan segala hormat harus saya katakan begini, karena memang kita kan diajarkan oleh buku-buku Fukuyama, The Origin of Political Order. Kalau kita bicara tentang teror, ini mohon maaf saya tidak menjebak teman-teman untuk makar, tapi memang kalau kita bicara tentang konsepnya Fukuyama, kalau kita tahu kepala Bais mundur atas teror kepada Andri Yunus dan seterusnya, kalau kita bicara tentang the origin of political order, ya seharusnya memang political order itu the originnya adalah presiden sendiri. Orang menjadi berani untuk meneror rakyatnya, ya dia karena merasa sami'na wa ata'na dengan presidennya. Dia merasa didukung, dia merasa mendapatkan ruang. Ya hari ini kan memang negara ini dikepung oleh tentaranya sendiri. Sama seperti
Opdes, mobil yang diimpor dari India dan seterusnya. Ini kan tentara semua. Belum lagi polisi yang disuruh tanam jagung yang pura-pura berhasil panennya padahal gagal semua. Belum lagi dapur-dapur MBG yang dilakukan oleh polisi yang tidak minta anggaran dari negara. Dari mana anggarannya? Jangan-jangan dia meres rakyat. Jangan-jangan dia melindungi illegal mining. Kita nggak tahu. Saya terus terang bisa saja mengkritik siapa saja, meskipun saya sempat jadi tenaga ahli di Mabes Polri yang pada akhirnya memang dicopot gara-gara dukung Pak Mahfud di Pilpres. Saya kira ini kemudian menjadi resiko-resiko yang saya sejak dulu memang kritis juga kepada polisi. Saya dikuntit-kuntit juga, bukan hanya dikuntit tentara, saya juga dikuntit jaksa juga. Karena saya sangat kritis juga terhadap hak impunitas jaksa waktu itu. Dan kuntitan-kuntitan itu terjadi sampai sekarang. Sampai saya harus ganti-ganti mobil, maksudnya naik Grab. Bapak Ibu sekalian, bagi saya, tadi Mas Sukidi udah bicara tentang patriotisme. Kalau buat saya, wallahi, hidup saya udah saya wakafkan untuk negara ini. Nggak ada pilihan lain. Kalau memang kemudian besok mati saya nggak wajar, udahlah, percayalah, saya mungkin diracun tentara. Iya, buat saya tidak ada pilihan. Life once, enjoy it, move it. Kata Lincoln kan begitu. Jadi ya, kita mungkin itu saja, mudah-mudahan ini bisa menyemangati kawan-kawan. Dan kalaupun kawan-kawan misalnya diintimidasi, ya nggak apa-apa, intimidasi saya akan terus bersuara. Selama saya masih hidup, saya akan terus menyuarakan ini, dan titik kuncinya tetap satu, ya Prabowo harus turun, obatnya. Dan saya punya keyakinan sebelum 2029 dia akan turun. Entah turun karena gerakan-gerakan organik atau karena kesadaran sendiri. Poin utama itu. Oke, terus next kita akan baca komentar dari netizen di balasan yang paling relevan. Ferry Amsari, Anda itu ngimpi. Trump sudah didemo 8 juta pun tetap saja berkuasa karena mekanisme demokrasi ya harus di DPR dan MPR untuk makzulkan. Jadi Anda sabar menunggu 2029, sebaiknya gabung ke parpol, jangan cuma teriak-teriak di medsos. Anda kan ngerti dan ahli tata negara. Jelas konstitusional, sekarang buat step by step yang bisa dijalankan. Jangan yang muluk-muluk, datang ke UGM dan tuntut untuk berani mengatakan yang benar bahwa ijazah Jokowi itu memang palsu atau tidak lulus. Boleh dan ada aturannya, ikuti saja aturannya jika menginginkan. Dan itu memang bukan makar, tapi memprovokasi untuk turun di jalan untuk menurunkan presiden bisa disebut makar. Siapa juga yang bilang presiden dan wakilnya nggak bisa di-impeachment? Sangat bisa, tapi ada mekanisme hukumnya yang harus dilalui. Bukan cuma teriak-teriak impeachment, tapi nggak punya dasar dan fakta hukum yang dilanggar oleh presiden atau wakilnya. Kalau teriak-teriak dan menghasut rakyat, itu namanya makar. Republik pokoknya ada. Ya. Setiap pemilu pasti ada yang nggak suka idolanya kalah. Hal yang biasa harusnya. Tapi kalau dengung-dengungkan cara cepat ganti rezim ya bisa inspire masyarakat yang nggak bener juga sih. Mayoritas rakyat masih mendukung Pak Prabowo Gibran, mayoritas parlemen pun mayoritas mendukung. Hanya kaum kalah pilpres yang ingin mengganti pimpinan negara. Sebetulnya triggernya sudah banyak, cuman kondisi kritisnya yang belum ada. Jadi agak susah memakzulkan presiden. Berharap dari DPR pastinya mustahil. Tapi saya yakin kalau kondisi kritisnya muncul, moga nggak lama lagi selesai sudah. Makar bukan inkonstitusional kalau masif dan massal. Oke. Diskusi-diskusi seperti ini sebenarnya menarik, namun melihat kondisi SDM rakyat Indonesia yang masih low quality, sepertinya hal seperti ini akan mudah menguap. Gak ada yang bisa diharap dan dipertahankan dari pasangan Gemoy dan Samsul. Cukup sudah. Bawa-bawa nama rakyat padahal cuma termul-termul. Kalah pilpres yang stres kejang-kejang lihat Prabowo jadi presiden. Anak abah ketawa lihat kalian mulai gila. Aduh, oke. Sekian dulu aja ya video kita kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya masih bersama dengan drama politik.